mengawali kajian kita berpikir, mari kita meninggalkan jasad ini bukan diriku, tangan, kedua tangan bukan diriku, pikiran, perasaan, emosi, kepala kita ini bukan diri kita, kedua tangan, kaki kita bukan diri kita. Itu kita lepas semua, kita fokus ke dalam hati kita, berdiam kita sesaat di situ. Untuk lebih dalamnya berhijrah kita meninggalkan diri identitas untuk masuk kepada diri sejati kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Nah, banyak memang hadis berkomentar betapa pentingnya memperbaiki hati itu. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad, fasadat fasadal jasad, ala wahyal qalb. Jadi dalam tubuh anak Adam itu, kata Rasulullah, terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua. Kalau dia rusak, sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ala wahyal qalb, itulah dia hati. Maka Imam Ghazali berkomentar tentang hati. Hati itu dia katakan bagaikan raja dalam sebuah negeri. Negeri kalau bahasa Melayunya. Ya, rakyat itu akan baik kalau rajanya baik. Rajanya rusak, maka rakyat pun akan rusak. Seperti itulah esensi atau keberadaan hati di diri kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Jemaah yang berhadir pada malam hari ini yang sangat saya muliakan, doa saya senantiasa buat kita semua, semoga Allah memuliakan kita, mulia kita di dunia dan mulia pula kita kelak di akhirat. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafalkan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang besar, iman Islam, umur dan kesempatan, dan masih banyak juga nikmat-nikmat yang lain. Teruslah sepanjang hayat hidup kita menggunakan nikmat yang Allah berikan itu. Kita jadikan sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dihadiahkan kepada rohaniah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik zahir maupun batin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
kembali kita pada malam hari ini berdiskusi untuk mendalami, memahami, mendalami dan akhirnya menjadi sikap batin kita dalam memahami kajian ini, sehingga zahir dia dalam bentuk ucapan perbuatan. Cuma yang dimuliakan oleh Allah sebagai pengantar, Rasulullah itu berdakwah di usia 40 tahun. Masa Rasulullah itu berdakwah 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah. Yang beliau dakwakan itu adalah masalah tauhid. 10 tahun Rasulullah di Madinah. Itulah kajian-kajian tentang syariat. Boleh dikatakan juga hal-hal masalah fikih. Jadi kalau kita total umur Rasulullah 40, 23 tahun berdakwah, 63 hasilnya di usia itulah Rasulullah diwafatkan oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disampaikan Rasulullah terkait tentang ilmu, bahwa 4 ilmu itu wajib kita ketahui, wajib kita pelajari, sehingga kita tidak lagi bertanya-tanya ya tentang ilmu yang kita kaji, tentang ilmu yang kita diskusikan. Karena kerap sekali barangkali kita diserang, ilmu apa itu, pelajaran apa itu. Nah, jemaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan malam ini itu menjadi spirit buat kita menghilangkan keraguan dalam mempelajari ini. Yang pertama kali adalah ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah syariat. Syariat itu sama dengan fikih. Ya, objeknya fikih itu tempatnya adalah badan tubuh kita ini. Jadi fikih itu aturan-aturan yang bersumber dari Allah untuk memperbaiki tubuh kita ini, yang kita sebut dengan ilmu syariat. Dan ilmu fikih itu juga itulah dia disebut dengan jamalullah. Ya, jamalullah. Artinya ketika kita melihat tubuh ini, itu kita melihat sifat kesempurnaan. Maaf. Begitu kita melihat badan ini tempat melihat keindahan ciptaan Allah. Maka oleh karena itu kalau kita berzikir, mengucapkan dengan ucapan alhamdulillah, itu alamatnya ke tubuh. Jadi untuk sempurna, untuk baiknya tubuh kita ini, karena dia menanggung hukum, ada halal, ada haram, ada makruh, mubah, dan seterusnya. Itu adalah kajian fikih. Jadi melihat diri jasad, sekali lagi itu adalah melihat jamalullah. Jamal itu, jamil itu cantik, indah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, simpulnya adalah
agar tubuh kita ini bagus dia, maka dikasihlah dia berpakaian dengan fikih. Jadi fikih itu urusan luar lah gitu. Ya, fikih. Jadi jangan lagi digabung-gabung nanti. Dan kita melihat di sinilah tidak keterputusan ya antara fikih, thariqat, hakikat atau tauhid dan ma'rifat. Kita lihat ya lebih dekat lagi nanti. Ini bahan diskusi saja. Jadi ilmu syariat itu, ilmu fikih itu ya ilmu yang berhubungan dengan tubuh. Jadi agar tubuh kita baik, agar tubuh kita bagus, ya pelajarilah ilmu fikih dengan baik. Ya. Maka dikatakan Allah di Al-Quran, summa ja'alna kala syari'atu minal amri fattabi'. Ya, la tattabi'ahu la ya'lamun. Nah itu dah alasannya ya. Kami menjadikan kamu untuk dapat melaksanakan syariat Allah, fikih maksudnya, atas apa yang diperintahkan Allah yang harus kamu kerjakan. Ya, itu ayat Allah. Maka kerjakanlah. Dan jangan kamu mengerjakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Ya. Nah, seperti itu. Kawan-kawan sekalian, fikih itu banyak macamnya. Ada disebut dengan fikih ibadah. Fikih ibadah itu berbicara tentang ibadah, ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, haji, ya. Nah, banyak sekali. Ya, lebih cenderung kalau kita katakan fikih itu membicarakan tentang rukun Islam. Rukun iman rukun Islam. Yang kedua ada ibadah itu disebut dengan ibadah fikih muamalah. Fikih muamalah itu fikih yang membicarakan, mengatur tentang bagaimana ya, tentang sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam. Ini kan bab muamalah. Ya, itu mesti kita pelajari. Kemudian ada fikih itu fikih jinayat. Apa itu fikih jinayat? Itu tentang tindakan pidana. Ya, misalnya di Al-Quran itu dikatakan Allah tentang hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas al-qatlu bil qatli. Ya, yang membunuh dibunuh gitu. Nah, ada fikih jinayat. Kemudian yang keempat ada juga fikih itu tentang fikih yang namanya fikih asyasa fil islami, fikih tentang politik Islam. Ya, Islam mengatur cara berperang seperti apa. Contohnya anak-anak wanita tidak boleh diperangi. Ya, kalau saya nyenggol sedikit, itulah bangsa Israel itu, bagaimana mereka sekarang ini bertindak keji, ya, lebih melewati batas-batas kemanusiaan. Apa agama mereka tidak mengatur cara berperangan? Ya kan, ngaca dong, kan gitu. Ya, tidak semua. Ya, tidak mereka pelajari tentang itu. Ya, apalagi tentang fikih Islam, ada juga memang fikih Islam itu tentang fikih wanita. Yang nggak ada saya temukan fikih laki-laki, yang nggak ada. Bahkan wanita. Banyak lagi kitab-kitab fikih tentang itu. Ya, makanya garis bawahi saja tentang fikih itu banyak yang kita tahu, tapi lebih banyak kita nggak tahu. Itu masalah fikih. Ya, sekali lagi kalau mau baik tubuh ini, ya fikihlah mengaturnya. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, itu fikih. Itu yang pertama. Yang kedua yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu thariqat. Ya, ilmu thariqat ini objeknya itu adalah hati. Nah,
Artinya kalau mau memperbaiki hati, ya pelajarilah ilmu thariqat. Nah, ya salah satu kawan-kawan ini tadi sengaja saya bawa dalam kitab Sirrus Salikin ini juzuk 3 itu khusus bicara tentang hati. Ya bagaimana menghilangkan penyakit-penyakit hati. Karena ada istilah orang tua kita dulu, ada 10 penyakit hati itu wajib dibersihkan. Ya. Hasad, ya, takabur, hasad, dengki, ya, dan seterusnya. Ya, bagaimana cara menghilangkan itu? Karena apa? Kalau masih penyakit itu melekat di hati, maka memang sulit hati itu untuk melalang buana di dalam perjalanan spiritual. Diganggunya kita. Nah, ya, jadi 10 penyakitnya, kita cari pula lah 10 obatnya. Nah, nanti itu insya Allah akan kita bahas. Ya, jadi kalau mau melihat, kalau ketika kita melihat hati, ya, maka itu disebut dengan sifat kamalullah. Hati kita pandang, diri kita itu kamalullah, melihat sifat kesempurnaan Allah yang kamil. Ya, jadi ketika kita berzikir, yang melihat hati itu melihat lafaz Allahu Akbar. Nah, banyak memang hadis berkomentar betapa pentingnya memperbaiki hati itu. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad, fasadal jasad ala wahyal qalb. Ya, di dalam tubuh anak Adam itu kata Rasulullah terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua. Kalau dia rusak, sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ala wahyal qalb, itulah dia hati. Maka Imam Ghazali berkomentar tentang hati. Hati itu dia katakan bagaikan raja dalam sebuah negeri. Negeri kalau bahasa Melayunya. Ya, rakyat itu akan baik kalau rajanya baik. Rajanya rusak, maka rakyat pun akan rusak. Seperti itulah esensi atau keberadaan hati di diri kita itu. Ya, apatah lagi memang hati itu, qalbun itu, dia suka berbolak-balik. Ya. Nah, kadang hari ini kita enak beribadah, rajin beribadah, ketika iman di atas, ketika turun kita malas gitu. Nah, maka perlu hati itu diperbaiki. Ya, bagaimana cara memperbaiki hati itu? Di antaranya adalah menghilangkan penyakit 10 itu. Ya, nah itu satu contoh ketika Nabi Allah Isa berjalan sama para sahabat, di tengah perjalanan ketemu dengan bangkai. Kata sahabat kepada Nabi Allah Isa, kalau bangkai ini sangat bau. Nabi Isa tersenyum, cuma dialihkan Nabi Isa, ya kan? Pengalihannya kata Nabi Isa, kamu melihat bangkai itu dengan mengatakan bau sekali. Tapi Nabi Isa malah bertanya, mengatakan maksud saya, cukup indah ya, gigi binatang ini sangat putih. Ini artinya pengalihan kan. Maka Nabi Isa meneruskan ceritanya mengatakan, apa kata Nabi Allah Isa? Binatang ini bukankah ciptaan Allah? Iya, kata sahabat. Kalau ini bersumber dari Allah berarti ini baik. Ya kan? Berarti ini baik. Karena dia berasal dari Allah. Maka kata Nabi Allah Isa, kenapa ya manusia ini lebih suka menilai yang gak baiknya. Dan tak pernah mau
menilai yang baiknya. Itu kan sesungguhnya fakta ya. Iya kan? Saya sering bikin contoh, misalnya ada 3 soal saja, saya pastikan kita konsen kepada nomor 3. Apa contohnya itu? 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 3 sama dengan 7. Kita pasti konsen kepada yang salah, gitu dia. Iya kan? Hari ini kan viral kan masalah di Medan, masalah guru katanya menaruh murid duduk di lantai. Itu cerita ponggolan, tidak cerita utuh yang kita dengar. Iya kan? Nah, artinya bahwa penderitaan murid yang hari ini dipertontonkan dan dinilai sampai kepada pemimpin bangsa. Tapi penderitaan guru kan nggak pernah ditanya orang. Iya kan? Jadi apa yang disiarkan di TV kemarin dengan Hotman itu memang fakta Pak Rajib. Guru gajinya cepet limpul per bulan. 300.000. Iya. Coba kalau cerita itu rasaku sedih kali rasanya. Tapi orang kan nggak mau tahu itu kan. Dengan uang sekolah yang begitu rendah, tapi orang tua tetap ya bukan mengatakan nggak mau bayar ya. Kurang peduli. Nggak ada. Makanya kita jujur aja bicara kualitas pendidikan hari ini, khusus kita bicara di Medan. Kita di bawah Stomo. Di bawah Pak, dari segi apa? Fasilitas. Dari segi gaji guru. Nggak ada Pak. Ya makanya saya sama Pak Rais ini ya kalau mau tidur nyanyi. Terpujilah engkau wahai ibu bapak guru. Iya kan? Itulah pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Saya jujur Pak, saya bukan mengatakan itu ya, sekedar menegur. Itu udah lama kita diskusi. Hari Guru kemarin 25 Desember nggak ada jemaah mengucapkan selamat Hari Guru. Terakhir kan aku buat sendiri, aku mengucapkan fotoku, aku bikin lagu di situ mengucapkan selamat Hari Guru. Nggak percaya bukalah datanya. Iya kan? Ya kok ngelampir di situ kita ya, jauh kali. Jadi yang kedua itu adalah ilmu thariqat. Konsen ilmu thariqat itu adalah ke qalb, ke hati. Maka ketika kita melihat hati itu sama kita dengan melihat sifat apa katanya? Sifat kamalullah, kesempurnaan Allah. Perbaiki hati dengan mempelajari ilmu thariqat. Ya, jadi kayak kisah tadi itu terputus ya. Kalau itu dari Allah pasti itu baik. Tapi kenapa kita lebih suka memikirkan yang tak baik dari binatang yang busuk tadi? Nah, manusia ini begitu, Pak. Ya, apa yang dia tampilkan itu adalah pancaran dari dalam hati. Kalau hati itu baik, pancarannya pasti baik. Iya kan? Nah, seperti itu. Maka setidaknya tidak ada jalan yang lain lagi untuk memperbaiki hati itu. Fungsikan dia untuk berzikir kepada Allah. Ya, isi dia. Jangan jadikan hati itu bagaikan lahan tanah kosong yang tidak dirawat. Apa jadinya? Maka tumbuh lalang, tumbuh rumput lalang, pohon-pohonan, datanglah kelelawar, ular, tikus, lama-lama hantu pun ada di tanah kosong itu. Masalahnya apa? Sama dengan diri kita ini. Ya konsen kepada hati itu, ya itu untuk
diisi dengan zikir. Apatah lagi kita sering mengawali taklim kita ini belajar berzikir kita itu ya, dengan zikir la ilaha illallah, habis itu masuk ke dalam Allah. Nah, mencucinya itu dengan zikir itu, sehingga kalau ada di situ bekas-bekas tapak iblis gitu ya, nah dengan zikir itu membersihkan hati itu. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi letak kemuliaan manusia itu kawan-kawan sebenarnya itu ada pada hati. Ya, pada hati. Nah, maka sekali lagi hati tempat memandang kamalul, wah, kesempurnaan Allah. Zikirnya apa? Subhanallah. Dan hati itu, ya, kesucian Allah. Yang ketiga, ya tiga ya, ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu hakikat. Objeknya ruh, disebut dengan jalan Allah, tempat atau melihat sifat kesempurnaan Allah, ya, sempurnaan Allah. Ya, apa zikirnya itu? Ya, kalau kita lihat di sini zikirnya itu adalah apa namanya? Zikir Allahu Akbar. Nah, inilah lapisan-lapisan ilmu fikih, thariqat, hakikat, dan yang keempat adalah ma'rifat. Nah, ma'rifat itu kalau sudah kita sempurna mempelajari fikih, mempelajari thariqat, mempelajari hakikat, hasil dari tiga ilmu itulah melahirkan ilmu ma'rifat. Nah, kan keterhubungannya di situ ya. Kalau begitu, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat menjadi satu kesatuan, tetapi pada alamat yang berbeda. Arti perbedaan itu, kalau syariat fikih tadi tentang tubuh, ya, thariqat tentang hati, hakikat tentang ruh. Nah, ini dia. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lupa lah di surah apa itu tentang tiga kajian ini yang menghasilkan ilmu ma'rifat. Man arada ya'lamu ma lahu indallah ma yanzuru ma minhu indah. Maksud Allah begini, kalau kamu ingin tahu kamu itu di sisi Allah, makom kamu itu apakah di syariat atau itu di thariqat, apa itu di ma'rifat, di hakikat. Nah, maka kalau begitu kawan-kawan sekalian begini, bisalah kita sudah melihat makom kita, ya, ketika kita meletakkan kita beramal itu di mana gitu deh. Kalau saya bicara syariat, ya berarti itu adalah tubuh kan, berarti kesadaran kita pun itu kan. Tapi ketika dia kesadaran di qalb, berarti dia main di hati. Ketika dia kesadarannya di ruh, berarti dia berada di sholat itu, di makom itu, gitu ya. Ya. Tapi ketika dia sudah di makom ma'rifat, ya itu memang sudah tidak ada lagi kita, gitu. Tidak ada lagi, gitu. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka coba kita lihat alamatnya. Kalau orang bermakom syariat itu, kebanyakan dia beribadah itu meminta imbalan. Itu tanda. Ya, misalnya imbalan itu kan sering sekali ya, barang siapa puasa Rajab 1 sampai 10 Rajab, kan banyak kali itu oleh-olehnya. Ya kan? Sehingga dia pun beribadah karena oleh-oleh itu. Itu orang syariat, nggak bisa dibohongin itu.
Iya kan? Nah, kalau dia puasa 10 hari dapat ini dapat itu gitu. Dan kalau dia mati kan ya pasti dia berharap masuk surga, balasan. Nah, pembahasannya apa? Kalau orang beribadah dengan mengharapkan balasan, kira-kira ikhlas enggak itu ya? Kira-kira. Saya pikir enggak ikhlas. Dan orang yang beribadah mengharap imbalan balasan, itu bukan ibadah. Jadi apa namanya? Itu pedagang. Gitu deh. Ya kan? Tidak menjelekkan. Ya, bolehkah itu? Boleh. Boleh. Contoh misalnya kalau kita ikut taklim Jalan Gajah kan, wow, semua itu ada fadilah itu ya. Nah, itu sebenarnya buku kitab fadilah. Tapi di situ banyak sekali dijanjikan terhadap apa yang kita lakukan. Nah, jadi memang saya katakan tadi, karena itu masuk kategori syariat, ya silakan gitu loh. Iya kan? Silakan menilai sendiri. Nah, makanya ada diingatkan Allah, saya lupa itu di ayat apa. Kalau kau mendapatkan balasan di dunia terhadap apa yang kau lakukan, nanti di akhirat nggak dapat lagi gitu. Seperti itu, ya kan? Nah, beda dengan orang thariqat. Dia beribadah kepada Allah itu tidak berharap dan tidak takut masuk neraka. Enggak. Ya. Dasarnya apa? Dia dasarnya adalah kepatuhan karena keimanan. Sedangkan orang hakikat beribadah itu karena memang cinta kepada Allah, muhabbah kepada Allah itu, ada kerinduan. Nah, seperti itulah. Maka sekali lagi, yuk kita melihat ke dalam diri kita masing-masing, karena kita bukan mengarahkan kajian ini kepada orang lain, tapi ke diri kita, di mana kita melihat makom kita itu. Ya, syariat bertindak fisik, thariqat main di hati, ruh main di ruh. Ya, kita tadi berzikir, ya, karena diri kita ini tempat melihat apa namanya, tempat menanggung ya zat, sifat, asma dan af'al. Zat di diri tak nampak, rahasia. Asma, af'al di diri kita, zikirnya la ilaha illallah, tubuh ya. Asma Allah di diri kita, di hati ya. Sifat Allah di diri kita, turun naiknya nafas. Maka di sini kawan-kawan sekalian, sudah bisalah kita berkomentar kalau apa yang kita kaji ini bukanlah kaji yang dibuat-buat ya. Nah, dia punya dalil, dia punya ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi marilah kita dengan kajian ini memahami bahwa syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, inilah jalan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gabungkanlah ilmu ini ketika kita mau bersolat. Ya, insya Allah sholat kita pun akan melahirkan rasa nikmat. Ya, jangan pikir saja begitu. Pikir sudah kita tunaikan, beruduk segala macam, diikutkan di situ, dipikir itu ilmu thariqatnya, memakai hati. Ikutkan lagi dia ilmu hakikat beserta ruh. Ya, hati, puat, ya, lut, ya, ada 4 tahapan itu juga untuk sampai ke Baitullah, ya, sampai ke dalam rumah Allah, ya, seperti itu. Jadi dengan ini sebenarnya kawan-kawan sekalian, nampak betul bodoh kita. Bagi orang-orang yang pintar, ya kan,
dia ya mengatakan apa? Terlalu cepat kalian masuk ke poin 4, kira-kira begitu. Iya kan? Nah, kenapa dia masih bermain di poin 1 gitu. Nah, ya kan? Ini kan tertibnya begitu kan? Nah, maka oleh karenanya kawan-kawan, kita masuk ke nomor 2, ya. Carilah buku kitab yang berkaitan dengan hati. Bagaimana membersihkan hati itu, penyakit hati, mengobati hati. Ya, karena lapisan ini yang harus kita lalui. Sekali lagi, yang nomor 4 itu adalah hasil dari ketiga ilmu itu. Ya, hadiah yang diberikan oleh Allah. Nah, saya rasa itu saja. Jujur saya bilang agak capek, saya ngantuk. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari ini, ya, saya simpulkan lagi, fikih itu urusan ibadah, ya, urusan badan, dan begitu. Ya, objeknya adalah rukun Islam. Kalau thariqat, objeknya hati. Iya kan, itulah dia wahwa apa? Maaf, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, anta budallah ka'annaka tarahu. Ini masalah akhlak hati. Ya, hakikat tauhid ini ya ini adalah ilmu makrifat, ya, pengenalan diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi itu saja, lebih kurang mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga betul-betul kita tidak meragukan lagi, ya, tidak bertanya lagi, ya. Ketika orang bertanya pun nanti masalah fikih, ataulah kita ini bab fikih, ya kan. Ketika orang bertanya tentang ini, berarti pangkatnya di situ, gitu dia. Udah tahulah kita labelnya, ya. Tapi memang nomor 2 sampai nomor 3 itu nggak populer. Yang populer itu nomor 1, iya kan? Itu sangat-sangat populer. Nah, dan kebanyakan kita berdasarkan survei itu 92% orang lebih senang di nomor 1. Ya, 92 berarti tersisa 8% saja umat ini yang mau mempelajari 2 sampai ke 4, sehingga memang itu jadi bahan langka. Ya, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya alim ya alim ya alim, anzil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salamah. Ya mujibas sa'ilin ya munjilal munjilin ya akramal akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balligh fi Ramadan wa ighfir lana dzunubana ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya fattahu ya razzaq ya fattahu ya razzaq ya fattahu ya razzaq ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni. Akhishna ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.